Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan bimbingan dari Bapak Ridwan Rozi, MPDI sebagai fasilitator dan Bapak Edi Susanto SPD sebagai pengajar praktik. Seperti yang kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia memiliki pandangan yang sangat khas mengenai pengajaran dan pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus berpusat pada anak dan bertujuan untuk memerdekakan mereka, bukan hanya dari segi intelektual, tetapi juga emosional dan sosial. Adapun 3 kunci dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan yaitu Ingarso sing tulodo, di depan memberi tauladan yang baik, Ing madyo mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik secara lahir maupun secara batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka ialah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Saya hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah,
Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Nah, lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta relevan dengan konteks kebudayaan. Selain itu, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, mengamati kelemahan dan kekuatan, juga memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Nah, demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.